Jadi kita tahu bahwa ajaran Buddha itu kan tidak percaya takdir ya, bahwa hidup itu sebetulnya bisa berubah ya. Segala sesuatu itu muncul karena punya kondisi, karena ada sebabnya. Jadi tidak ada sesuatu yang memang sudah fix gitu ya. Nah, fix dalam arti misalnya kalau hukum alam gitu ya, ya hukum hukum sebab akibat sendiri fix. Dalam arti apa? Ya kalau ada sebabnya, maka akan ada akibat. Nah ini sesuatu yang fix, ya, sesuatu yang sudah pasti. Gitu. Tapi maksudnya ya, kalau dari bahwa kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi, ya, bahwa kalau kita sudah lahir ya udah otomatis kita itu kayak produk yang sudah ditetapkan akan mati kapan gitu ya. Nah itu kita nggak begitu, kita nggak mempercayai itu ya. Karena pemahaman kita apa? Segala sesuatu itu ada sebabnya. Kalau kita melakukan banyak kebajikan, ya kekuatan kama tidak bajik ini, ya kama buruk ini akan melemah atau tidak memiliki peluang untuk kembali berbuah ya atau berbuah terus gitu. Stop dia ya, bisa stop. Nah, jadi Buddha juga bilang ya, misalnya air ya. Air kita isi garam. Kalau airnya cuma satu gelas, kita masukin 1 sendok garam, maka air akan asin. Tapi kalau airnya banyak, 1 bak, 1 sumur, kita masukin 1 sendok garam, maka air tidak akan asin. Ya. Nah, oleh sebab itu juga kalau kita banyak kebajikan, ya, karma buruk itu tidak bisa eh, terlalu mengganggu kebajikan kita. Nah, kita lihat di dalam kehidupan ini misalnya ya, ada orang kaya tapi sakit ya, tetap sakit sama aja ya. Orang kaya bisa kena kanker. Orang miskin juga bisa kena kanker. Orang muda bisa kena kanker, orang tua juga bisa kena kanker. Jadi kalau karma buruk berbuah ya siapapun bisa mendapatkan hasilnya ya. Nah, tapi ya bedanya apa? Kalau orang kaya kena kanker, dia masih bisa dirawat ya. Setidaknya dia masih tidur di eh, tempat tidur yang nyaman, di ruangan yang bersih ya, dilayani, terus makan ya. Nah, kalau ya obatnya cocok, terus dia juga nyaman, makanannya juga cocok, dia bisa sembuh atau bisa ringan ya, penyakitnya bisa ringan, bahkan bisa sembuh. Tapi kalau yang miskin bagaimana? Sudah miskin sakit pula ya, jadinya nggak ada uang untuk bayar rumah sakit, jadi tidurnya di rumah. Nah, rumahnya juga mungkin nanti atap bocor ya, gelap, terus makanan yang didapatkan udah bagus kalau dapat makan gitu ya. Nah, yang seperti itu nantinya bukannya kondisinya makin baik ya, makin parah malah bisa terjadi. Jadi lebih cepat ya menderitanya. Nah, itulah bedanya orang yang banyak kebajikan sama orang yang sedikit kebajikan. Jadi waktu karma buruk berbuah, dia akan jauh lebih menderita. Ya, sebetulnya karmanya sama ya, dua-duanya kena kanker. Cuma yang satu punya banyak kebajikan, jadi masih bisa hidup nyaman. Nah, atau bahkan bisa sembuh. Ya. Nah, jadi itu bedanya. Eh, jadi kalau kita punya banyak kebajikan, ya, nah, yang penting kita terus bikin kebajikan. Apapun yang akan terjadi itu adalah yang terbaik untuk kita. Ya, jadi kalau kita banyak melakukan kebajikan, apapun yang terjadi ya itu memang sesuatu yang terbaik untuk kita. Kenapa? Karena karma itu pasti adil. Ya, kalau memang bukan milik kita, karma itu nggak akan berbuah. Ya. Jadi kalau kita kebajikannya 500 misalnya, 500 poin, ya kita akan menerima yang sepantasnya kita gitu ya. Gak mungkin kita tiba-tiba dapat yang tidak bukan bagian kita gitu ya, yang melebihi dari karma kita, nggak mungkin. Nah jadi banyak berbuat karma baik itu penting ya, yang terjadi akan yang terbaik untuk kita. Nah kalau memang yang terbaik itu belum bisa melewati penderitaan Anda ya berarti sebetulnya kurang karma baiknya ya.
Nah, juga kita nggak bisa kurangin berbuat kama baik. Kalau enggak, kenapa? Kama buruk akan makin berat. Jadi kita sebetulnya nggak ada pilihan ya. Berbuatlah kama baik sebanyak-banyaknya sampai Anda bisa terbebas dari samsara, itu adalah yang lebih penting.